Udah menikah berapa lama? 5 tahun tahun ini. Ya, 5 tahun. udah masuk 5 Oh, tahun. oke. Jauh ke belakang dulu Yes. gitu ya. Aku tuh dulu sebenarnya ikut entertain. Entertain. Ya, waktu masih kuliah gitu kan. Syuting film gitu. Syuting film iklan gitu, iklan aku. Jadi aku sempet kumpul kebo gitu ya, istilah Iya. sekarang gitu kan. Itu sampai ada anak gitu ya. Jadi akhirnya aku cari Tuhan di situ. Aku lagi hancur banget gitu ya. Aku cari Tuhan di situ ya. Aku cari komunitas yang benar gitu ya. Biar aku nggak jatuh ke lubang yang sama lagi gitu kan. Ngomongnya di depan. Satu kali aja oke. kamu sakitin anak saya, kamu pisah sama anak saya. Dia bilang gitu sebelum nikah loh. Oke. Namanya pernikahan muda, kita banyak cekcok, Iya. banyak cekcoknya kita, banyak cekcok. Iya. Yang akhirnya Iya. timbullah permasalahan itu. Nyamanannya maksudnya Kenyamanannya tuh ada lebih orang ke- lain yang memberikan kenyamanan gitu. Iya, betul. Oke. Berarti kayak orang ketiga ya. Orang ketiga aku Oh. ngerasa Sebenarnya aku udah banyak curiga gitu, udah banyak lah ya kan, insting istri kan sebenarnya kuat Iya, si ya perempuan kan. kuat. Mulai pada saat itu hanya aku ngajak dia juga untuk renungan harian lah kayak kita ngobrol aja nih berdua, pasti bawaannya berantem. Ngomongin apapun berantem. Berantem kabur. Kalau memang ini benar Tuhan, pakai mata siapa saja untuk kasih tahu aku gitu. Adakah perasaan cinta dan sayang kepada si perempuan itu? Mungkin karena kenyamanannya sih, karena kita dapat kenyamanan di luar. Maksudnya mungkin kan makanan laki-laki itu kan dihargai ya. Aku dapat dihargai itu di luar di situ. Nggak mau memaksa dia, kalau memang dia sudah tidak cinta lagi sama aku, buat apa lagi dipertahankan. Waktu itu aku masih bisa berpikir gitu. Selamat datang di Open the Door. Hari-hari ini banyak sekali Gen Z takut dengan pernikahan. Mungkin mereka melihat banyak teladan-teladan yang menikah cerai, KDRT, finansial, bahkan emosional yang cukup tinggi dalam pernikahan muda. Bahkan tidak jarang sekali pernikahan muda selalu kandas dengan cepat. Buat kalian yang sedang menonton, hari ini kita kedatangan pasangan suami istri, di mana mereka juga mengalami pernikahan di usia muda dan banyak sekali trouble dalam kehidupan mereka. Tapi mukjizat Tuhan sempurna, ketaatan mereka kerjakan dengan amat luar biasa sehingga rumah tangganya bukan saja dipulihkan, tetapi betul-betul menjadi luar biasa dalam Tuhan. Langsung kita simak kesaksian berikut. Saya Efraim, GBWTC, Open the Door. Welcome bro. Guys, Hey. Bro Kiko dan thank you. Sis Indri. Thank you. Yes. Sehat hari ini. Sehat, Luar puji Tuhan, biasa. sehat. Ya, Puji kalau kita Tuhan. lihat memang wajahnya masih muda-muda ya. Yes. Usia berapa sekarang bro? Sekarang 37 sih. 37 ya? 37. 34. 34. Wah, bohong nih masih 34. 20-an kok Oh. usianya nih. Woi, amin. Amin. Gen Y kita. Amin. Gen Y, ya. Gen Y ya. ya. Aduh puji Tuhan luar biasa. Sudah menikah berapa lama? 5 tahun tahun ini. Ya. 5 tahun. Udah masuk 5 tahun. Oke, pernikahan 5 tahun ya. Oke, anak berapa? Saat ini udah 2. Saat ini udah 2. Usianya? Yang pertama udah 4 tahun, 4 tahun. yang kedua usianya 1 tahun Ayo. 6 bulan. Ayo ingat ya. Biasanya suami-suami 1 nggak tahun 6 hafal bulan. ya. Iya, lucu-lucu masih Iya, ya itu ya. masih lucu-lucunya, Masih, betul. Wah, ini pulang ke rumah langsung sama anak. Wah, Betul, main betul. lagi gitu ya. Cewek cowok? Bener. Sepasang. Sepasang, puji Sepasang. Tuhannya pas. Iya. Yang Pasang. pertamanya Cowok. cowok, yang keduanya Cewek. ah sama kita. Close Sepasang. pabrik. Ya, Oh, benar. sudah cukup ya. Udah Tidak. cukup. Karena biasanya kalau udah cowok, cewek udah selesai tuh. Udah, Ya, Betul, nggak mau betul. tambah lagi. Tapi kalau misalnya tiba-tiba adiknya minta adik lagi mau nggak? Enggak kayaknya. Enggak ya. Kayaknya belum deh. Close Udah, aja ya. Close. Satu-satu udah ya gitu ya. Ya. Puji Tuhan luar biasa ya. Gimana usaha sekarang, kerjaan, bergerak bidang apa? Saat ini kita bekerja bareng gitu ya. Kita Kerja bisnis. bareng. Ya, Oke. Bisnis bareng. bisnis Ya. bareng. Kita di usaha dagang dan jasa, kita Ya. juga lebih fokusnya ke IT sih. Fokusnya Yes. dagang dan jasa fokus IT. Betul. Berdua nih kerjanya. Berdua sekarang Wah. udah Keren. bisnis bareng. Ya berdua lebih baik daripada sendiri ya. Yes, Iya. Puji betul, Tuhan ya. puji Tuhan. Udah jadi satu. Udah jadi satu, betul. Nah, teman-teman ini waktu itu kita lagi penutupan kelas TC 07 ya. Bro Keiko dan Sis Indri ini kasih kesaksian gitu. Oh ternyata pas didengar, wah rumah tangganya wah
pusing, bikin kepala hancur ya. Iya, iya, iya. Pusing Pada ya. saat itu betul. Parah Pada lah saat gitu itu. pokoknya. Iya. Yes. Tapi selamat nih ya. Selamat Puji ya. Tuhan. Puji Tuhan ya. Nah, kita mau denger ya nontonnya. Gimana sih awal mula pernikahan kalian atau latar belakang dulu seperti apa? Waktu dan dipersilakan. Oke. Jadi Dari suami dulu nih ya. Oke. Oke, Nah, dari sisi aku silakan. dulu ya. Ya. Jadi kalau mau flashback jauh ke belakang dulu Yes. gitu ya. Aku tuh dulu sebenarnya ikut entertain. Entertain. Ya, waktu masih kuliah gitu kan. Syuting film gitu. Syuting film iklan gitu. Iklan Wah, aku oke. lumayan banyak. Mungkin nanti aku bisa spill gitu ya foto dan Boleh, iklannya. boleh. Terus Iya, iya. jadi waktu masih umur 20 awal gitu ya, aku 20 udah tahun. punya penghasilan yang cukup lah, waktu Hmm. cukup lumayan banget gitu kan. Jadi aku namanya dunia entertain kan hedon gitu kan. Jadi aku ya salah satunya narkoba enggak, tapi lebih ke perempuan gitu. Jadi aku sempet kumpul kebo gitu ya, istilah Iya. sekarang gitu kan. Itu sampai ada anak gitu ya. Dan kebetulan Oke. yang pasangan yang lama itu dia beda agama gitu ya. Akhirnya karena kita butuh akte ya akhirnya nikah secara Muslim waktu itu. Walaupun buku agamanya itu sebenarnya palsu ya waktu kita search gitu kan. Nah, abis itu apa namanya, kita cerai gitu, kita pisah gitu kan. Cerainya juga tidak baik-baik aja. Itu ada pada saat itu juga ada KDRT, tapi bukan di pihak suami, tapi lebih ke pihak istri gitu ya. Dan ada videonya ya, istri saya yang sekarang ini udah sempat lihat juga videonya gitu ya. Jadi akhirnya aku cari Tuhan di situ. Aku lagi hancur banget gitu ya. Aku cari Tuhan di situ ya. Aku cari komunitas yang benar gitu ya. Biar aku nggak jatuh ke lubang yang sama lagi gitu kan. Akhirnya apa namanya, ketemu istri saya itu di satu gereja gitu ya. Oke. Di komunitas pada saat itu kebetulan. Di gereja kita yang lama. Iya. Gereja yang lama. Iya gitu. Oke, jadi Bro Keiko ini latar belakangnya hidup di entertain, Iya. kumpul kebo gitu ya. Iya, Mungkin betul. kehidupan entertain seperti itu ya. Iya. Tapi mungkin tadi ceritain ya puji Tuhan nggak sampai narkoba ya. Betul. Nah, kumpul kebo punya anak, terus menikah. Menikah maksudnya secara agama atau secara negara resmi atau Secara agama pada saat itu. Secara agama aja. Karena padahal di Indonesia itu kan sebenarnya harus nikahnya satu agama Iya, peraturannya. waktu itu Kristen Muslim. Saya Kristen dan mantan saya Muslim. Oh, Gitu. oke. Oh, jadi si wanita ini Muslim gitu. Yes, betul. Punya anak, berarti kebobolan dulu, terus Iya. akhirnya mungkin mau bertanggung jawab, Iya. dinikahin, tapi Dinikahin. secara negara aja. Negara aja, Oke, betul. berarti So agama. Ya, sorry, secara agama ya. secara agama, tapi kita masing-masing. Secara negaranya nggak sah. Secara agamanya apa berarti waktu itu? Secara agamanya itu. Secara Kristen agamanya atau Muslim kan? waktu itu Muslim karena kita butuh buku nikahnya. Nyebutnya apa sih, nikah siri? Nikah siri, Nyebutnya betul. nikah Berarti siri bro kali. belajar ini dong, sah gitu. Sah enggak sih. Oh, Itu enggak. karena pada saat itu sih kebetulan orang tuanya bisa ngurusin. Yang penting Oh, keluarlah aktenya. karena kan pada Oke. saat itu butuh akte lahir Yes, anak buat kan. si anak. Betul. Kalau Jadi enggak, mau nggak nggak sah. mau, kalau nggak sah, betul. Oke, nah berarti setelah itu punya anak, begitu punya anak yang itu sekarang di mana? Anak saya itu sekarang udah kebetulan mantan saya udah menikah lagi gitu ya, dan Ibunya. ikut ibunya. Anak-anak saya kebetulan waktu itu punya anak 2 Iya. sampai anak 2 gitu Oh, kan. sampai 2. Sampai Oke. 2 perempuan dua-duanya itu udah ikut sama ibunya, dan ibunya juga sekarang udah punya Sudah keluarga. menikah lagi. Ya, udah punya keluarga sendiri juga gitu. Oke. Udah menikah juga. Itu cerita latar belakang yang buruk lah ya. Yes, Belum buruk. kenal Tuhan nih ya. Ya, belum Berarti kenal bro Tuhan. tadi mau lanjutin, habis itu kenal Tuhan, Ya. komsel, ketemu lebih dari Tuhan. gitu ya. Yes, betul banget. Betul. Oke, lanjut bro, silakan bro. Oke. Cinlok di Komsel ya. Ya, Cinlok di kita Komsel. cinlok di Oke. Komsel gitu. Ya. Jadi pada saat itu memang aku nggak berpikir untuk cari jodoh sih gitu. Aku benar-benar hancur saat itu. Aku pengen cari Tuhan aja. Ya. Ya jodoh ya bonus lah ya. Maksudnya aku juga benar-benar lagi hancur banget saat itu kan. Kebetulan juga Tuhan kasih izin di komunitas itu punya teman yang baik-baik pada saat itu. Yes. Jadi aku memang puji Tuhannya bersyukurnya punya teman-teman yang nguatin aku pada saat itu. Iya. Gitu. Nah, pada saat aku berkomunitas di Komsel itu aku ketemu sama istri aku sekarang, Indri. Itu juga
apa namanya, di komsel ya kita puji Tuhannya ya. Jadi Iya. ya bukan di tempat dugem, bukan di tempat apa-apa gitu loh, Iya, gitu. keren ya. Oke, Itu sih. luar biasa ya. Oh, istri aku juga pada saat itu kebetulan ada masalah gitu. Oke. Ya, masalah keluarga juga. Jadi memang kita dua-duanya itu benar-benar lagi tidak baik-baik aja kondisinya. Oke, Gitu. dipertemukan dalam kondisi yang tidak baik-baik, Ya. tapi di dalam rumah Tuhan, Yes. gitu ya. Iya, betul. Oke. Betul. Dari Sis Indri, silakan. Gimana rasanya pertama kali ini ketemu sama Bro Keiko nih? Apakah langsung jatuh cinta? Boleh ceritain tiba-tiba apakah begitu kenalan lihat permasalahannya? Wah, silakan. Oke. Karena yang tertanam duluan di Komsel itu kan aku nih, udah Iya, lama, iya. tiba-tiba dia dateng. Oh, Terus jadi dia Bro Keiko orang baru. orang baru, Sis Indri udah lama. aku udah orang lama. Oke. Nah, dia orang baru, terus Hmm. dia perkenalan. Dulu pas perkenalan kan wajah dia kan kayak anak muda banget kan. Asik, sekarang masih anak muda. Kita kiranya anak kuliah gitu. Oh, Oke, ini masih oke. adik-adik nih. Karena Iya. sama, aku juga masuk komunitas waktu itu juga bukan nyari jodoh, bukan Hmm. nyari pacar. Aku memang nyarinya mau pemulihan juga waktu itu, Yes. lebih nyari komunitas aja gitu Ya, kan. ya, Nah, buat ngisi-ngisi waktu juga. ya, Nah, ketika dia perkenalkan diri, dari umurnya, terus dia Batak. Loh, Batak nih. Nah, dari situ tuh udah mulai yang kayak, oh Batak nih bisa nih gitu. Nah, timbul lah nih Nah, syarat-syarat iya. kayaknya checklist semua nih. Iya, Ya, oke. kan orang tua kan bilang, ya kalau bisa ya Batak nggak apa-apa, kalau enggak juga ya nggak apa-apa Iya. gitu kan. Nah, mulai itu dia membuka diri, cerita, jeder. Saya bilang, hah? Ya, nah kalau aku kan Udah punya anak. Aku cerita nggak. udah punya anak maksudnya. Ya, dia membuka dirinya, dia latar belakangnya seperti apa, dia secara jujur dia sudah punya anak, dari hubungan yang seperti apa. Tapi ini nggak pada saat pertama kali kenalan kan? Di sekitar pertemuan ketiga lah, Iya. pertemuan ketiga di Komsel, dia Oke. sudah berani membuka dirinya gitu kan. Ya, ya. Nah, pas denger itu, wah jeder nih, wah niatnya yang tadi Kecewa bisa dong. nih, ya gitu dong. Iya, iya, Kan iya, dalam iya. hati, ya aku kan orang Batak yang tumbuh dalam pergaulan yang baik-baik aja gitu. Ya. Aku tumbuh nggak pernah dalam yang Dugem hampir nggak atau pernah gitu. nemuin orang Batak. Ada juga yang orang Batak kayak gini nih gitu dalam hati aku gitu. Ada juga yang kayak gini gitu kan. Karena kan aku dalam pergaulannya tuh yang baik-baik aja, nggak pernah yang ikut-ikutan kayak gitu gitu. Nah, waktu itu juga pergumulanku kan orang tuaku baru bercerai tuh. Di situ orang tuaku baru bercerai. Orang tua cerai. Nah, di situ kan juga jadi naik nih trauma gitu kan. Nah, aduh, dia juga gagal nih kan, dia juga gagal. Masa aku mau menyambung ke orang yang juga sudah gagal. Nah, itu kan waktu pemikiranku waktu anak muda tuh. Iya, iya, Nah, iya, iya. tapi kan ya udah, kita namanya berkomunitas kan, ya kita kan acceptance ya. Iya, Kita kan betul. menerima semua siapapun yang teman-teman kita ya. Iya, iya. Nah, ya udah, kira kita berteman aja, apapun activity misalnya olahraga ya kita ikutin, kita berteman aja. Waktu itu ngalir. Iya. Lama-lama dia punya maksud ternyata, Oh. Keikonya gitu Iya, iya, loh. iya, iya. Kalau aku pribadinya tuh enggak. Waktu dia membuka diri, akunya juga udah yang, oh udah nggak nih, kayaknya nggak mungkin deh. Ya, karena permasalahan itu yang diceritain tadi itu kan. Di luar dari personal aku juga, ini orang tua juga pasti udah nggak setuju nih. Betul. Gitu kan. Iya. Aku stop tuh, ya udah, tapi berteman aja, Ya, berteman. Tapi dia ternyata punya maksud lain, dia Oke. deketin, dia tanya-tanya sama teman-teman yang lain Oh, gitu. oke. Pelan-pelan ya. Iya, pelan-pelan dong. Pelan-pelan ya. Iya. Oke. Si Sindri waktu itu berarti kalau tadi saya kan dikasih tahu orang tua pernah bercerai kan? Bercerai di saat aku umur 25 tahun. Mereka ketok 25 palunya. tahun. Mm-mm. Oke. Jadi mungkin ada trauma tadi itu kan ya? Betul. Trauma. Oke. Kalau Bro Keiko keluarga semuanya, ayah, ibu Oh utuh? iya, utuh ya? utuh. Oke, latar belakang. Tidak, Oke. betul. Lanjut, Bro. Habis itu pendekatan nih. Yes, pendekatan. Nah, pendekatan itu juga nggak mudah ya kan. Dua-dua kita lagi kondisinya tidak baik-baik aja. Yes. Nah, habis itu ternyata ya Tuhan pulihkanlah masing-masing dari kita gitu. Terus kita juga mencoba membuka diri gitu kan. Kita coba mengenal lah satu dengan yang lainnya gitu. Iya. Pada waktu itu juga kita mengenal kayak foto karakternya seperti apa gitu. Terus kayak gimana sih pribadinya Iya. gitu. Walaupun latar belakang kita memang tidak baik-baik juga ya. Betul. Gitu. Dari saya juga ada tidak baik, dia Iya. juga tidak baik gitu ya. Betul. Cuman kita kayak tadi istri saya bilang, maksudnya belajar untuk acceptance gitu, apapun masa lalu yang udah kita lewatin gitu. Iya. Akhirnya setelah aku membuka diri, dia juga membuka diri, akhirnya kita deket gitu loh. Kita deket, kita coba
eh mulai pacaran gitu Iya. kan, mulai pacaran. Terus ya udah kita kenalin ke keluarga masing-masing. Nah, pada saat itu memang orang tuanya Nah, itu ujiannya di orang tua aku ya nggak ngerestuin, ujiannya di nggak orang tuanya, betul. ngerestuin Oke. gitu. Karena tahu masa lalunya si Masa Keiko. Oke, lalunya berarti Keiko diceritain ya masa gitu, lalunya ya. Nggak diceritain. disetujuin nih. Iya Oke, terus? betul, nggak direstuin, Hmm. tapi Keikonya tetap Ya. berusaha dan memang kan ya kita kan ketemunya di gereja ya, ketemunya juga dengan Keikonya sudah dengan proses pertobatannya Keiko Sudah gitu manusia kan. baru gitu ya. Iya gitu ya. Kayaknya lama-lama ya puji Tuhan mamaku luluh akhirnya. Ya, Roh Luluh Kudus yang lah. bergerak tuh karena Betul, sudah anak luluh lah Tuhan. akhirnya 1 tahun akhirnya direstuin gitu. 1 tahun 1 tahun. direstuin. Oke. Ya 1 tahunnya itu kita kucing-kucingan lah, pacarannya Oh, kucing-kucingan. oke. Ya, Kucing-kucingan ya. sampai akhirnya aku benar-benar memberanikan diri, Hmm. mamaku luluh, mamaku yang akhirnya Keiko mana gitu. Oh, sudah mulai. Gitu, Oke. gitu. Pinter juga lu bro berarti lembut hati orang tua ya. Iyalah Karena harus. perjuangannya dia juga gitu loh. Ya. Pakai jurus-jurus firman Tuhan. Iya, iya, iya. Oh Betul, gitu ya. betul, betul. Sama saya dulu juga gitu. Istri saya juga anak Tuhan banget gitu. Saya yang kondisinya hancur. Tapi Oke. kita ikutin peraturan rumah tangganya. Peraturan rumahnya gitu. Contohnya mau kemana ditanya. Mau pergi malam minggu nih. Om tante. Oh ya pulang jam 10 ya. Jam 10 kita anterin bener-bener pulang jam 10 gitu. Atau kurang Iya, gitu. Jadi Iya, menumbuhkan rasa kepercayaan gitu ya. yes, betul, itu penting. Oke, luluh nih orang tua. Luluh. Luluh. Terus gimana? Lanjut. Luluhnya tapi bener-bener ada syarat. Oh, ada Ada syarat. syarat. Oke. Syaratnya ya anak tidak boleh ikut kita. Tapi memang itu kan anak memang ikut ke ibunya kan, anak-anaknya Keiko. Ya kedua kan tahu ya mengenai Keiko gitu. Sekali aja kamu sakitin dia, gak boleh kamu lanjut sama dia. Itu syaratnya itu. Ini syarat sebelum Syaratnya. nikah nih. Syarat. Sekali aja kamu sakitin dia. Karena ini kan mama posisinya udah bercerai kan. Iya. Bercerai. Dia kan paham ya bagaimana disakitin oleh pasangan Betul, gitu kan. betul. Nah dia tuh pakai syarat itu. Sekali aja kamu sakitin anak saya, pisah kamu sama dia. Itu udah pesen dia loh ini. Sebelum Ngomong words-nya bentuknya begitu iya, ngomongnya di depan. 1 kali aja oke. kamu sakitin anak saya, kamu pisah sama anak saya. Dia bilang gitu sebelum nikah loh. Oke. Makanya saya bilang, wah, oke. Deg-degan Dia mah nih. namanya buaya kali ya. Iya, iya, iya. Iya Apa, aja Tante, kan. tenang aja. Iya. Pokoknya iya dulu, iya kan. Iya. Akhirnya udahlah, dulu. Akhirnya kita ya udah diberkati menikah gitu. Puji Tuhan. Oke. Puji Tuhan. Nah, dahsyatnya setelah nikah ya, setelah nikah. Iya. Nah, memang aku banyak dapat message ya. Kan kita kan kalau nikah, kalau di gereja sebelum namanya preparing together. Ya. BPN ya kalau Betul, di BTC ya. Betul, ya. Bimbingan pranikah Bimbingan ya. pranikah. Karena kita juga jujur Ya. mengatakan setiap latar belakangnya aku, latar belakang keluarganya aku, latar belakangnya Semua Keiko juga. dikeluarin. Kan kita buka-bukaan Ya. ya. Memang aku dikasih message, Indri, kalau Keiko kemana-mana ikutin ya, gitu ya. Oh, Katanya ada dia bilang gitu, wejangan-wejangan. wejangan. Ikutin ya, Keiko kalau istrinya lagi begini, pokoknya ada wejangan. Iya. Cuman kan memang ada hal kritis yang dari Keiko itu disampaikan ke aku. Pokoknya kamu jangan kasih kendor Keiko nih, gitu. Ya. Jangan ya. kasih kendor Keiko gitu. Kamu kan Ya. tahu kelemahannya Keiko nih apa. Ya. Oke siap, namanya juga anak muda ya waktu Ya. itu. Oke siap Udah doang. buka-buka, Oke siap udah doang. pengen Iya. nikah nih cepet-cepet Udah oke gitu siap kan. doang. Iya bener-bener Ya. oke siap doang gitu. Ya. Tapi ya nggak bener-bener nggak diserap Oke. gitu loh. Oke. Nah setelah menikah ya udah kita laluin seperti biasa pernikahannya. Aku kan tidak pernah menikah sama sekali ya. Maksudnya ini Yes. pernikahan yang Pertama pertama dan terakhir. terakhir Yes, ya kan. betul. Nah kalau Keiko kan ibaratnya ya walaupun yang kemarin itu di mata negara nggak sah, Ya. tapi setidaknya dia punya pengalaman Ada pengalaman. berpasangan Betul. gitu kan. Nah Betul. aku kan tidak tahu sama sekali gitu kan. Ya. Nah akhirnya ya namanya pernikahan muda, kita banyak cekcok, Ya. banyak cekcoknya kita, banyak cekcok. Ya. Yang akhirnya timbullah permasalahan itu. Permasalahan kita masalahnya pertama komunikasi sebenarnya. Kita masalahnya Komunikasi, oke. komunikasi. Misalnya dia pengennya apa nih? Misalnya masalah ranjang ya. Misalnya dia pengennya apa? Ya. Tapi aku tidak memahaminya Ya. karena namanya menjadi istri baru. Aku tidak memahami. Akhirnya kita ribut. Ya. Ribut. Nah, aku kan orang Batak ya. Ya. Aku Batak, lahir di Medan, besar di Medan. Dan keluargaku tuh juga tipikal yang kayak
dar-der-dor banget nih Iya, gitu, iya, iya. dari Watak segi garis keras. bahasa, iya BTL lah BTL gitu kan BTL. Jadi kalau ngomong itu ya kayak marah. Ya, betul. Udah nggak kayak ini versi lembutnya Versi nih kan lembut ya. ya. Kalau dulu beda banget, beda Iya, iya. banget. Jadi dia kan Iya. nggak nyaman. Sementara dia orang Batak, Ya. tapi lahirnya di sini, Batak gedenya di lembut. sini, Ya. ya Batak KW gitu. Aku Batak bilang, KW. dia mah Batak KW super aku bilang. Iya, iya. Nah jadi dia kan dibesarkan dengan Hmm. yang soft spoken Yes, kan gitu yes. kan. Hmm. Nah ketemu aku yang satu rumah dengan yang setiap hari bawel, cerewet, akhirnya mungkin dia nggak nyaman. Iya, iya, iya. Nah waktu itu dia masih kerja ya Iya. kamu ya. Waktu Iya. itu dia masih kerja di kantor lah, Di corporate kantor. biasa lah Ya. gitu. Oke, oke. Jadi pernikahan ini berjalan lancar ya, berjalan lancar sampai pada saat baru menikah Sampai umur pernikahan 1,5 tahun. 1,5 tahun. Anak kita udah lahir. Ya. Oh, Anak sudah punya anak, udah iya, lahir ya? anak Oke. pertama kita udah lahir. Mulai permasalahan muncul itu pas anak kita umur 1 tahun lah. 1 tahun. Anak oke. umur 1 tahun ya. Ya. Gitu. Dimulai dari permasalahan komunikasi. Iya, Lanjut, Bro. awalnya memang komunikasi. Awalnya komunikasi. Ya. Nah, waktu itu kan aku juga kerjain masih di perkantoran gitu ya, karyawan swasta. Oke. Udah nggak jadi main syuting-syuting gitu lagi, udah Udah lama nggak. itu ya. Itu udah lama. masa dulu ya. Dulu, Setelah jadi gitu. manusia baru udah nggak lagi. Iya, Oke. betul. Habis itu ya Perkantoran. perkantoran, jadi karyawan swasta gitu. Terus apa namanya, kita mulai ribut gitu kan dengan komunikasi kita tidak baik-baik aja. Habis itu ternyata aku di accept di luar gitu loh. Aku dapat komunikasi, dapat kenyamanan di luar lah, di luar di luar keluarga saya, di luar keluarga kita gitu kan. Maksudnya di pernikahan kita gitu kan. Kenyamanannya maksudnya Kenyamanannya tuh ada lebih orang ke lain yang memberikan kenyamanan gitu. Iya, betul. Oke. Aku Berarti kayak orang ketiga ya. orang ketiga, aku ngerasa Oke. diterima juga di situ gitu Iya. kan. Aku dapat teman kantor waktu itu, kebetulan satu tim gitu kan. Hmm. Nah, habis itu ya udah aku ngerasa nyaman sama orang itu, sama perempuan itu. Lama-lama kita deket gitu. Lama-lama kita deket, akhirnya ya terjadilah maksudnya affair di kantor itu gitu Oke, loh. oke. Nah, lucunya waktu aku ketahuan itu aku lagi ikut kelas TC07 yang tadi di spill ya sama Oh, Bro oke. Efraim ya. Sebenarnya aku udah banyak curiga gitu, udah banyak lah ya kan, insting istri kan sebenarnya kuat Iya, ya si perempuan kan. kuat. Mulai dari ada WhatsApp-nya yang kehapus, tapi pokoknya banyak curiga lah. Ya. Terus kalau cewek kan intelnya jago kan, Jago, bener nggak? FBI. Jago kan, cewek tuh intelnya jago. Ada dari SMS notif nonton lah gitu. Nah aku tanya jawabannya dia jawabannya udah nggak nyambung nih, udah Ya. takut aja gitu kan. Ini udah curiga nih. Cuman waktu itu aku statusnya juga masih, mbak kita tuh pulang pergi gitu loh. Jadi aku kalaupun mau kontrol dia, mau mantau dia kan nggak bisa 24 jam ya gitu kan. Aku berdoa sama Tuhan, Tuhan pakai mata siapapun untuk membuka ini. Oke. Karena mataku nggak bisa 24 jam kan sama dia gitu Iya. kan. Jadi bahkan dia jauh lebih banyak di luar kan ketimbang sama keluarga. Iya. Dia jam 6 pagi udah keluar rumah. Iya, Nyampe di rumah itu jam 9 malam. Iya. Udah lebih banyak di luar. betul. Nyampe di rumah kita udah tidur, anak udah tidur kan. Interaksinya udah nggak ada sama sekali. Ya. Sabtu Aku Minggu. Ya Sabtu Minggu doang lah ya. Oke, Cuma kan berarti Senin sampai Jumat Senin baru di luar. Jumatnya tuh benar-benar di luar Ya, gitu. almost Nah 80% lah di luar Iya. semua. terus Sabtu Minggunya tahu nggak dipakai apa? Ya. Dia bilangnya dinas. Oh ya, pernah. Nah, ini nakal message ini. yang tadi Di loh. luar kota Iya, ya. iya. Tangkap nggak message yang tadi Iya, pas iya. aku dibilang waktu kelas preparing together, Indri, kalau Keiko bilang dinas ikutin, itu message yang udah disiapkan loh dari sebelum aku nikah. Oh, Bayangin. oke. Dan aku nggak nangkep. Dan itu penyesalanku loh, benar-benar penyesalanku. Padahal itu udah message dari awal udah disiapkan Tuhan melalui fasilitator kan sebenarnya. Dan dia selalu bilang, aku dinas ya Sabtu pulangnya Minggu. Padahal kalau kita cerdas kan, dinas apa Sabtu Minggu? Iya, iya. Iya kan? Ya, Cuma betul. kan namanya, ya udahlah percaya aja. Ya. Kan aku belajarnya tidak boleh terlalu mencurigai suami juga, ya Betul, kan? iya. Percaya aja. Cuman ternyata percayaku kebablasan gitu. Percaya kebablasan. Nah. Boleh tanya sedikit nggak? Waktu pas pada saat pernikahan berjalan nih, Kersel ada nggak? Oh tidak, kita Oh, berhenti. Kersel belum ada. Ya, kita berhenti komsel waktu Oh, itu di gereja that's why. lama karena kan kita nikah COVID 2019, Oh, karena 2021 COVID, betul. Ya. kita nikah. Tapi Jadi online Zoom gitu. ada online, tapi Nggak terlalu karena juga kita waktu itu baru punya anak dan aku Agak repot nggak ya. ada mbak Nggak juga ada kan, mbak jadi waktu kita itu. fokus sama keluarga, aku fokus sama anak. Jadi sempet tuh kita vakum dari komsel. Ini masih di gereja lama ya. Ya, ya, Nah, ya. vakum tuh jadinya Kalau gitu. mesbah, bro,
Ada nggak sebagai ya even itu kadang-kadang kalau pekerja kantoran mereka pergi misalnya let's say jam 6, kadang kan kita suka bangun setengah 4 pagi kan. Ya. Maksudnya setengah 4 pagi itu kita udah punya aktivitas mandi dan segala macam, terus kita pimpin keluarga untuk mesbah sebelum kita kantor kan. Sebenarnya gitu kan, kecuali kalau misalnya dia entrepreneur kan mungkin dia bisa mesbahnya agak-agak siang lah, Betul. jam 7 jam 8 kan. Betul. Nah dari bro ada nggak pada saat itu ngerasa bahwasannya ini rumah tangga kayaknya udah hancur nih, komunikasi dah gimana-gimana, terus ngerasa kayak ada orang yang memberikan kenyamanan yang sebenarnya itu kan tindak tanduk iblis ya Iya, gitu ya. betul. Ada nggak berusaha untuk cover diri pada saat itu atau memang membiarkan udahlah jalanin aja? Jadi pada saat itu memang kita tidak ada mesbah keluarga ya. Cuman ya mungkin that's why lah makanya aku juga bisa jatuh gitu kan. Pada saat itu hanya aku ngajak dia juga untuk renungan harian lah kayak gitu kan, untuk berdoa pagi-pagi. Cuman memang pada saat itu juga komunikasi lagi tidak baik-baik aja, jadinya juga kita sering high tense gitu loh. Jadi untuk ngobrol juga pun kita jadinya lebih ke jaga jarak gitu loh. Iya, betul. Ya karena memang kita masalah kita dipendem tuh pada saat itu tuh. Salahnya kita juga di situ tuh. Kita baru belajar tuh setelah diikut TC07 lah. Kalau misalkan ada masalah ya coba diselesaikan di hari itu juga. Nah, sini mendem, di sini mendem. Jadi setiap kali ketemu langsung Meledak. pecah, atau mau pecah. Komunikasi kita jelek lagi, jelek banget. Aku aja kalau misalnya marah tuh bisa kabur dari rumah. Marah bisa kabur dari rumah. Pernah beberapa kali. Aku kabur dari rumah. Kalau marah tuh kabur dari rumah. Aku diem, nggak marah. Maksudnya nggak yang gitu nggak. Tapi aku taruh baju ke tas pergi. Itu cara Nggak aku pulang. dulu. Nggak pulang. Bisa 3 hari nggak pulang. Iya, bisa 3 hari nggak pulang. Nggak ngabarin. Aku blok dia. Udah gitu. Itu caraku dulu untuk menenangkan diri. Kalau udah tenang, ya biasanya dia sih yang nyari gitu sampai aku dapat di mana. Dan dia bisa dia juga udah tahu tempat aku di mana gitu. Ini menarik ya. Maksudnya ini rumah tangga seperti biasanya begini memang kasusnya kan. Cuman mungkin kita seringkali membiarkan itu terjadi bahwasannya ini normal gitu ya. Nah, tapi akhirnya kan banyak yang tidak tertolong. Oke, lanjut bro. Marah, berantem, pergi, cabut terus. Kalau pokoknya kita kalau ngobrol aja nih, pokoknya rumah itu panas aja bawaannya. Kita ngobrol aja nih berdua, pasti bawaannya berantem. Ngomongin apapun berantem. Berantem, kabur. Aku nih kabur. Kalau nggak kabur ya dia biasanya mukul dinding ya, yang mukul dinding gitu. Biasanya dia sih nggak mukul ini ya aku atau anak enggak gitu, tapi dia biasanya ke dinding aja gitu atau ke barang lah, misalnya nih mineral nih biasanya diremuk-remukin sama dia tuh, misalnya kayak gitu tuh. Nah kayak gitu, nah akhirnya tiba-tiba Tuhan membuka lah yang affair tadi tuh. Kan aku berdoa nih, Tuhan pakai mata siapa saja untuk membuka ini. Kalau memang sudah waktunya silakan buka. Tuhan buka, aku sudah siap kok gitu kan, aku sudah punya feeling. Karena waktu itu kita memang lagi ada struggle juga ya dari sisi pekerjaan. Dia itu lagi mau ngelamar pekerjaan ke Amerika. Ini tuh yang paling gongnya sebenarnya. Aku udah menyadari ini kayaknya fix nih sama ini nih, perempuan ini nih. Mungkin kalau jadi ke Amerika udah hancur tuh. Terus lepas itu ke Amerika. Nah ini orang ngebet banget sih pengen ke Amerika gitu. Tiba-tiba dia masuk ke kamar, yang visaku udah jadi. Hah? Karena aku marah-marah, aku bilang gini, kalau kamu berangkat ke Amerika kita cerai aja. Ngapain LDR? Aku bilang ngapain ya? Maksudnya nikah tapi jauh-jauhan ngapain gitu kan? Nah terus nama si perempuan itu ikut kok. Hah? Fix nih dalam hati dong. Dia ikut. Wah gila nih dalam hati aku gitu kan. Panas Nih fix nih, gini fix nih. Di situ malam itu juga karena dia pulang kerja ngasih tuh paspor gitu, ngasih tuh visa. Aku berdoa yang kencang, ya Tuhan, kalau memang ini benar Tuhan, pakai mata siapa saja untuk kasih tahu aku gitu. Karena aku kan memang banyak di rumah gitu kan. Nah itu TC07 bulan September, aku ingat tanggal 18. Oke, TC07. Malamnya dia kan pulang naik kereta. Nah ketahuannya sama anak dia nggak lama kita join WTC lah di 2000, di tahun depannya kita join tuh, di tahun kedua kita menikah kita join WTC, kita langsung masuk Kersel. Nah itu tuh memang aku sudah diresahkan oleh Tuhan gitu, maksudnya kalau dia kan
mau masuk komunitas biasa aja, maksudnya Iya. memang ya masuk enggak gitu, Hmm. tapi aku memang sudah dituntun sekali, Iya. dibuat sampai resah kayak, Indri ayo cari komunitas, Iya. karena kalau di gereja yang lama udah daerah Tangerang tuh belum ada waktu itu, belum Ya. ada sih baru buka, cuman dia belum bisa onsite. Nah aku sampai cari secari-carinya karena kita juga udah rindu ya berkomunitas kan, cari sampai kita jalan-jalan ke banyak gereja, akhirnya kita sampailah di WTC, cocok. Hari pertama aku langsung cari komunitas, ketemu dewasa muda, langsung join komunitasnya tuh. Nah 1 tahun tertanam di komunitasnya, terkuaklah ini. Nah terkuaknya oleh teman Kersal kita yang ngelihat sendiri. Oke. Nah aku ditelepon tuh malam-malam. Iya. Dia juga suka naik kereta. Jadi mereka satu gerbong nih ceritanya. Satu gerbong, oke. Dia bilang, Indri, Keiko punya kakak perempuan. Punya, ada berapa? Ada 3. Tapi aku udah tahu pertanyaannya dia. Iya. Bentuknya gimana? Udah, aku sudah tahu kok. Pakai kacamata kan? Aku bilang gitu. Oh. Iya, Indri. Aku nggak apa-apa nih cerita, kata teman kerjaku gitu. Sebenarnya yang ngeliat suaminya, kantoran, yang telepon istrinya. Jadi suaminya sebenarnya nggak mau cerita. Aduh, aku nggak tega ceritanya, kata si teman aku ini cowok. Tapi kan aku perempuan. Nah, istrinya bilang, aku kan masuk komunitasnya yang memang sudah khusus untuk yang menikah kan. Coba aku bayangin kalau aku yang diginiin gimana gitu. Enggak, kamu telepon Indri sekarang, ini harus dibilang, nggak boleh gitu. Mereka tuh masih ragu-ragu untuk telepon aku, untuk kasih tahu gitu. Aduh, tapi tuh beneran Keiko kan? Iya, itu beneran Keiko kok. Padahal dia pakai masker sebenarnya. Dia pakai masker, cuman kan kita udah 1 tahun tertanam dan itu memang bestinya kita juga. Jadi kan kenal gesturnya Keiko juga kan. Betul. Akhirnya dia jujur nih, tapi Keiko masih posisinya masih di kereta. Jadi dia duluan lah. Dia duluan lah gitu. Harusnya kacamata, masker, hoodie, bro. Oh iya ya. Jadi ngajarin nggak boleh ya. Oh iya. Udah lewat. Jadi iklan aja dikit. Oke, pas dia nelpon, aku sudah tahu nih tujuannya pakai kacamata kan. Iya, kok kamu tahu? Aku udah curiga lama kok. Makasih ya udah jujur Kak, aku bilang gitu. Boleh nggak malam ini kita selesain? Aku bilang gitu. Aku nggak nangis, aku nggak apapun, aku tidak bergetar apapun waktu itu. Aku langsung ke rumahnya, aku pancing dia, yang si Kayeni lagi kontraksi. Kebetulan yang lihat ini lagi hamil kan. Kita ke rumahnya yuk bantuin gitu, aku bilang. Nah ya udah, dia mau lagi. Oh ya udah aku kesana gitu, pulang langsung dari kereta. Terus kan bajunya sama ya, buat meyakinkan juga sebenarnya. Ya udah, akhirnya oh ya itu benar Keiko pakai baju itu kok, benar katanya gitu. Ya udah, akhirnya kita selesaikan masalahnya di situ. Ko Erik, gembala yang dewasa muda, Kamel juga dateng, director kita juga dateng. Aku juga di situ udah langsung tumpah ya, kayak marah. Aku juga kayak nggak percaya gitu ya. Sampai kayak, ya Tuhan ini benar ya gitu, kayak karena aku mundur, betapa susahnya aku minta restu gitu loh, betapa susahnya aku minta restu untuk dia gitu. Dan segala latar mundur ya, maksudnya segala latar belakang yang udah aku terima gitu, aku nggak pernah ngungkit soal latar belakang dia yang kemarin kan. Even dia punya anak, aku selalu bilang ketemuin anak kamu, telepon gitu, aku nggak pernah membatasi hubungannya dia gitu. Aku menjadi istri yang benar-benar apa Tuhan bilang tuh ya aku berusaha untuk itu, walaupun gak sempurna ya. Terus wah udah tuh sampai bilang enggak nih, udah ini selesai nih, ini selesai nih, udah pasti selesai. Gue bilang udah, langsung aku usir deh. Diusir. Langsung diusir saat itu juga. Karena waktu itu juga orang tua bilang kan, kasih syarat kencan. Kalau satu kali aja dia bilang sakitin, 1 kali aja kamu selesai sakitin, katanya. iya. Makanya aku bilang nih pasti selesai, karena udah aku ingat perkataan mamaku, sekali aja kamu sakitin, kamu tinggalin, oh selesai nih aku. Makanya nih udah ini udah selesai. Kebetulan saat itu juga ada mama ya. Akhirnya aku dimaki-maki juga di situ. Kebetulan mamaku lagi dateng, karena kan sebenarnya dia tinggal di Medan. Kebetulan dia lagi dinas, dia lagi dateng. Habis diusir, cuman namanya cowok kan berusaha ya. Akhirnya aku lucunya tetap stay di situ, tapi tidur di mobil. Aku akhirnya
tetap tinggal di rumah, Aku diusir. ngaku ke mama itu besokannya, tapi malam. Oh, oke. Aku kan mempersiapkan diri juga ya. Iya. Oh iya. Aku mah ibaratnya pasti aku dimaki juga ini. Apa mama bilang kan, pasti kan minimal Pasti. digituin juga Iya, ya kan gitu ya. Tapi aku ya memberanikan diri lah ya. Iya. Ya udah deh, siap dengan segala konsekuensinya gitu. Iya. Ya udah, tapi dia 2 hari tidur di mobil di Iya. teras. Di teras ya. Aku usir tapi dia nggak mau. Iya. Dia tidur di mobil Bro. aja. Kenapa pada saat waktu itu affair itu selingkuh, adakah perasaan cinta dan sayang kepada si perempuan itu? Mungkin karena kenyamanannya sih. Karena kita dapat kenyamanan di luar. Maksudnya mungkin kan makanan laki-laki itu kan dihargai ya. Aku dapat dihargai itu di luar di situ. Dihargai gitu. Yes, Jadi betul aku diasupin makanannya tuh di tempat di kerjaanku luar, di ya. luar. Dipuji, Iya. bikin apa aja dibilangnya bagus. Iya. Sementara mungkin di rumah tadi berantem terus. Ya. Mungkin mau kasih pendapat sedikit, menurut istri, enggak, kamu gimana sih, nggak cocok gitu ya. Iya. Iya. Jadi merasa kayak kita sebagai suami itu tidak dihargai sekali lagi. Memang betul bahwa pria itu di rumah tangga yang paling penting adalah merasa dihargai gitu ya. Betul. Jadi tidak ada cinta nih sama yang waktu itu affair. Hanya Enggak karena sih. ngerasa nyaman, merasa dihargai gitu sebagai laki-laki gitu. Iya. Ada jawabannya. Nah, Nggak, yang mungkin mana? beda kali ya cinta sama sayang. Maksudnya lebih ke karena sayang lebih ke nyamannya itu sih. Oke. Itu beda ya. Tapi ini Maksudnya- jangan takut, maksudnya ini sudah berlalu ya. Udah Iya, berlalu. nggak ribut lagi apa-apa. nih. Iya dong, enggak dong. Aman. Kalau Oke. cowok dia gampang pelupa, karena besokannya itu aku langsung gapin perempuannya. Oke. Iya. Nah, saya Iya, saya takutnya nanti iya. udah selesai dari sini nanti ini si Bro Efraim gue berantem Oh, lagi. enggak. Gitu Enggak ya. Waktu itu di Enggak, dalam maksudnya- hati aku gini, aku nggak mau memaksa dia. Kalau memang dia sudah tidak cinta lagi sama aku, buat apa lagi dipertahankan? Waktu itu aku Oke. masih bisa berpikir gitu, karena kan, dia sampai niat banget ngurus pekerjaan sampai ke Amerika, kan berarti memang sudah Ya, hatinya sudah ke itu yang sana, sebabnya saya mungkin tanya kan, ya maksudnya gitu kan. apakah memang rasa cinta itu sudah lebih besar gitu sehingga sampai di Nah. titik mau pergi di Ya, tempat yang jauh gitu kan, betul. Bro? Jadinya aku sudah yang kayak mengikhlaskan. Jauh dari itu aku berpikir lagi, maaf ya, ini apa jangan-jangan hamil ya? Lari ke Amerika gitu. Oh, Nah, udah kan mikirnya udah jauh nih. ada yang kasus yang kemarin itu kan kumpul kebo kan, ini apa Apa jangan-jangan terulang lagi? iya gitu kan, terulang lagi kan, karena kan sering check in, sering dinas di luar kota kan, mereka kan pura-puranya. Aku mikirnya sampai sana gitu, apa jangan-jangan itu. Ya. Akhirnya aku pertemukan, aku tanya, hamil nggak? Aku bilang gitu. Enggak, demi Tuhan, dia bilang gitu. Ya, Enggak, demi Tuhan, enggak. Dia bilang. Nah, di depan itunya juga aku tanya, sayang nggak? Kalau saya nggak apa-apa, aku ikhlasin gitu ya. Kalau Oke. emang harus berakhir ya, kita minta ampun ke Tuhan gitu ya udah. Ya tapi dia jawab enggak. Ya maksudnya dia sayang, tapi tidak sebanding dengan Iya. ke aku. Dia jawabnya begitu. Oke, Bro. Anggap Indri lagi nggak ada. Iya. Ya, fokus on Maya ini. Hilang, Oke. hilang. Seandainya waktu itu ditanya, Iya. Indri bilang, aku rela kalau kamu mau pergi sama dia. Orang tuanya juga bilang, udah deh nggak apa-apa kalau emang kamu mau pergi sama dia. Bro, pilih mana? Ini benar-benar bebas loh ya. Mereka nggak ada marah-marah sama sekali. Dari istri, dari orang tua, silakan nggak apa-apa. Malah mereka merestui dengan aman. Apakah Bro akan pilih tetap keluarga atau perempuan itu? Ini anggap mereka nggak ada ya? Kalau dikasih pilihan itu sih sebenarnya udah dikasih kesempatan untuk ya udah kita cerai kalau misalkan kamu jadi pergi gitu kan. Akhirnya aku berpikir lagi gitu kan, berpikir lagi kalau aku pergi aku ninggalin anak gitu kan yang lagi lucu-lucunya juga pada saat itu masih umur 1 tahun ya anak pertamaku. Yeah. Itu akhirnya aku tetap memilih keluargaku gitu loh. Tetap memilih keluarga karena emang nggak sebanding lah sama apa yang kita perjuangin dulu pada masa pacaran itu kan nggak mudah juga dapat restunya. Betul. Jadi ya aku berpikir kayak ngapain juga, maksudnya ini baru kenal juga gitu kan. Yeah. Walaupun memang kita struggle-nya dari sisi pekerjaan gitu kan. Dari sisi pekerjaan pada saat itu aku juga belum yang seperti apa, masih pegawai aja gitu kan. Ya udah akhirnya walaupun ngeliat peluang di sana juga cukup besar gitu kan dapat pekerjaan, tapi kalau aku kehilangan keluarga buat apa, aku kerja buat apa juga nanti gitu. Jadi aku tetap nggak akan milih keluar juga sih gitu. Oke, jadi secara sadar bahwasannya berpikir kalau sebenarnya nggak worth it gitu Ya ya. nggak worth it, betul. Karena satu,
anak gitu ya, Iya. mikir tentang anak, Dan tentang istri, keluarga betul, gitu ya. dan Tapi keluarga. waktu pas itu sama istri nih masih ada nggak perasaan cinta itu? Masih dong, Masih? masih. Cuma memang komunikasi kita lagi tidak baik aja Karena sih. komunikasi. Iya. Berapa persen perasaan cinta waktu itu? Oh, masih di atas 50, 80 lah. Weh. 80 Oke, masih berarti lah. ada berkurang karena Berkurang karena komunikasi komunikasi ini. tadi, betul. 100% jadi 80, 20%-nya mungkin tidak didapatkan dari rumah, diisi sama orang lain Iya, gitu ya. betul. Oke, nangkap. Berarti artinya komunikasi pertama, suami merasa tidak dihargai, dari istri tidak ada komunikasi. Ini awal rumah tangga yang buruk gitu ya. Betul. Kita mau tahu penyelesaiannya. Setelah itu, bro tetap pilih untuk stay di rumah Diusir. dengan Diusir lagi, diusir. dengan segala macam akibat yang harus ditanggung. Iya. Siap waktu itu. Tetap kekeh gitu, harus ke rumah. Kan pasti keras nih, Iya. dua-duanya. Iya. Mungkin anak pun nggak boleh ketemu kali. Iya, gitu, betul. Oke, ceritain bro, gimana Jadi, bro, perjuangan ini? Akhirnya kan aku dimaki juga sama orang tuanya, terus juga sama istri juga diusir gitu Yes. kan. Walaupun aku tetap di mobil gitu ya, nginep di rumah gitu, tapi aku tetap ya udahlah, kita pisah akhirnya 3 bulan Aku gitu. ngomong baik-baik ke dia. Ngomong baik-baik. Aku nggak nyaman sama kehadiran kamu yang di sini. Iya. Aku nggak akan ngapa-ngapain kok. Maksudnya proses pemisahan, kita memisahkan diri ini, aku pakai waktunya untuk benar-benar untuk berpikir jernih. Aku nggak akan mengapa-ngapain gitu loh. Jadi aku mohon sama dia waktu itu, kita masing-masing dulu aja gitu. Kita masing-masing dulu aja. Oke, Karena kalau sebentar. Bro, waktu Ya. itu pas lagi affair ini ada hubungan badan dengan Oh, ya ada. Oke, mungkin ada sisi di situnya merasa Iya, Jijik kali ya. bener. Jijik ya. Iya. Oke, lanjut. Nah, kan bayangin ya kan, karena dia langsung pokoknya insting itu udah kenceng banget. Waktu dia ketahuan aja itu aku langsung tembak, kamu check in di mana? Dia langsung, kamu siap dengan jawaban aku? Memang siap, aku bilang gitu ya. Kalau Tuhan memang sudah buka kan berarti memang sudah siap aku dengarkan gitu kan ya. Akhirnya dia jujur kan, berarti waktu kalau misalnya satu rumah kamar kan cuma 2. Yeah. Kalau misalnya kita satu tempat tidur, aku nggak akan kuat gitu loh. Aku nggak akan kuat gitu kan. Jadi aku bilang ngomong baik-baik sama dia. Kita masing-masing dulu aja ya gitu. Kita masing-masing dulu aja ya gitu. Yeah. Nah, waktu itu kan memang pas banget ke TC 07 kan. 7, Nah, oke. aku langsung telepon Cisyani, aku nggak mau lanjutin lagi kelasnya, nggak mau. Halo Cisyani, Nggak mau, aku bilang. Anak didik dulu. Iya. Nggak mau, aku bilang gitu. Nah, makanya memang Tuhan itu udah dahsyat banget ya ngatur timingnya ya. Karena aku pikir-pikir, sebenarnya kan instingnya udah lama ya. Udah lama. Tapi mungkin memang Tuhan bilang enggak sekarang waktunya. Ada waktunya yang tepat gitu kan. Ditaruh lah yang pas hari pertama TC 07 aku bilang itu benar-benar dibuka. Aku langsung telepon Cisyani, enggak, aku nggak mau lanjut lagi. Nggak mau lanjut lagi, Ci. Ini nggak bisa nih. Ngapain? Aku nggak akan bisa ngelanjutin rumah tangga yang kayak gini. Ini traumanya terlalu besar. Karena kan aku juga punya orang tua yang juga bercerai yang kasusnya mirip. Gitu 2 kali kan. nih jadinya. Ya, kasusnya mirip gitu kan. Nah, jadi aku juga punya kakek juga sama. Aku punya kakek juga sama. Oke. Ya penyakitnya juga sama, perempuan gitu. Jadi trauma akan hal seperti ini tuh cukup besar. Makanya aku cukup kecewa sama dia waktu itu. Kamu tahu traumaku tuh ada di mana, tapi kamu kasih gitu loh. Ini pas lagi bimbingan pranikah itu kalian kan ceritain semuanya kan? Cerita semuanya. Ada doa ini nggak untuk penghapusan dosa turunan itu? Tidak. Oke, itu kita lakukan juga pas setelah ini ketahuan. Oke, puji Tuhan. Berarti sudah dilakukan ya, Iya, karena itu memang harus udah kita lakukan. Hapuskan itu dosa turunan. Kalau enggak, biar bagaimanapun kita berusaha, dia akan terus. Kan dia tahu bapakku seperti itu, abangku juga by the way seperti itu, kakekku seperti itu. Aku juga udah nyadar ini kayaknya, wah, tambah suamiku gitu kan. Aku bilang, aku ceritakan ke Cisyani, ini aku nggak mau nih. Nanti anakku kayak gini, aku bilang itu anakku cowok yang pertama kan, nggak mau, aku mau putusin rantainya. Jangan dong Indri, nanti rantai cerainya berlanjut dong, kata Cisyani kan. Kita diajak ketemu sama Ko Aping, Cisyani, mereka sampai kayak ikutin, belajar, dia bilang, oke. Walaupun hasil akhir tetap kembali ke kita nanti setelah ikut kelas. Aja sampai akhir, nanti walaupun keputusan akhirnya tetap di tangan kamu, katanya dia gitu. Kita juga ditolong sama leader kita di Kersel, Ko Riki, Cidel, Ko Eri, Kak Mel. Bener-bener seakan-akan tuh Tuhan bilang, Indri saya mau ngasih kamu perang. Saya udah siapin kok, tapi P3K-nya sama kamu kalau kamu luka. Gitu loh. Jadi makanya aku bilang,
kan tadi aku bilang tiba-tiba tuh Tuhan panggil aku untuk balik lagi komunitas Yonri, balik lagi komunitas gitu loh. Kayak memang Tuhan tuh bilang, ini aku mau ngasih kamu sesuatu loh sebenarnya, mau siapin aku, ini aku mau ngasih kamu wadahnya ini. Makanya aku ditaruh di Kersel, aku ditaruh di Dewasa Muda, kita taruh di pelayanan gitu kan. Nah bener-bener pas kejadian gong ini tuh support system itu luar biasa banget gitu loh. Kan kalau dari keluarga, aku kalau dengerin keluarga udah kucurain ini ya kan. Pasti, Gitu kan. karena Semua sudah udah. dengan Iya. latar Absolut. belakang yang berbeda dengan Sampai- pengajaran yang ada. Sampai Oke. mama itu udah menurunkan kutuk ke dia, mengucapkan kutuk bahwa ini orang tidak akan pernah bisa berubah gitu loh. Oke. Terus orang mamaku tuh ngomong, apa aku bilang bener kan, dia tuh akan nyakitin kamu, bener kan. Nah itu kan maki-makian yang aku terima gitu loh. Iya. Coba dengerin apa kata mama, jangan nikahin dia, kamu pasti bakal disakitin, bener kan. Nah tuh, wah hanya itu tuh yang aku dengerin gitu kan. At the end memang ya aku jalanin TC 07-nya, kita Ya. jalanin Puji konseling Tuhan. gitu, kita jalanin. Ya biasa proses ya, kita di sini tiba-tiba udah di sini ya, tiba-tiba turun lagi ya. Ya. Bener aku ngerasa kayak Tuhan kok kayaknya aku nggak sanggup. Iya. Tapi aku jalan juga akhirnya ke pengadilan agama. Iya. Akhirnya Jalan juga. Jalan juga, langkah Kelas TC kakiku juga. 07-nya udah selesai. Belum. belum lagi belum. berjalan. Kan Dari TC proses 07 berjalan, itu 3-4 bulan ya kita Ya. kan. 2 bulan ikut TC Nggak kuat, 07, aku nggak kuat. Setiap hari berdoa, tapi aku bilang Tuhan ampuni aku, harus langkah ini aku ambil karena aku nggak kuat. Karena apa, traumaku tuh nggak sembuh juga gitu loh. Iya. Kan trauma bapak, abang yang tadi tuh dari keluarga juga kan banyak ya. Ada trust issue jadinya kayak apa ya bener ya? Karena bapakku nggak berubah, kakekku sampai sekarang masih hidup nggak berubah juga gitu Iya, kan. Akhirnya Apa ngalamin sendiri juga. Jadi Iya, kayak ini orang kagak bener Iya, kali ya. iya, Apa iya. kata mamaku tuh bener ya. Ini Iya, orang iya. juga nggak mungkin berubah gitu loh. Iya. Karena itu karakter gitu katanya. Apa ya bener ya? Ya udah akhirnya aku ke pengadilan agama. Tapi nggak pakai pengacara ya. Iya. Yang gratisan lah gratis, pokoknya. ya. Karena mau cerai aja mahal tuh. Iya. Iya, iya. Antriannya aja panjang. Panjang ya. Oke. Antriannya panjang ke Jakarta Selatan tuh, Iya. PA Jakarta Selatan. Wah, dia bilang, aku tanya, Mbak ini prosesnya cepet nggak? Lagi banyak Bu, jadi mungkin agak lama dia bilang. Ternyata banyak ngantri. Bukan mau nikah aja ngantri, mau cerai Mau juga cerai ngantri. Lebih Kacau, banyak benar. antrian cerai Cerai sekarang. ketimbang Betul, nikah. betul. Ya, Iya, betul, karena waktu itu COVID kan. Covid, ya. Memang dari segi datanya kebanyakan antrian. Iya, cerai. karena Cerai. Covid kan berdua terus ketemu nih. Iya. Berantem Iya. terus. Oh, Betul. cerai. Ya, oke. Aku sampai tanya, selama-lamanya berapa lama? 3 bulan lah, dia bilang gitu kan. 3 bulan. Oh, atau kalau mau cepet pakai pengacara aja Bu, katanya gitu. Sebulan juga cepet katanya. Aduh, kan mahal ya, nggak ada duit sayang gitu kan, lagi COVID, kita lagi struggle nih finance-nya. Mungkin itu juga kali ya maksud Tuhan ya, di rezekinya agak seret memang, Oh. biar nggak bisa bayar pengacara kali ya maksudnya. Biar nggak diproses. Iya. Gitu Nah, kan. tapi karena tetap proses, akhirnya tetap proses dengan tanpa pengacara. Nah, tapi tetap aku bilang sama Tuhan, tapi aku mau jalanin TC 07-nya, konseling, kita kan dibantu sama Ko Gideon sama Bu Melina juga tuh, konselor yang dari gereja. Tetap, karena maksud aku gini, aku mau memulihkan diriku aja. Aku nggak mau, Iya, aku stres tuh. nggak mikirin pernikahan, enggak. Aku mau pulih diriku sendiri aja. Apa? Aku ada anak nih, biar aku jiwanya juga waras, dia punya ibu yang waras gitu loh. Jadi aku nggak fokus ke pernikahannya waktu itu. Jadi aku ngikutin kelas, ngikutin konseling tuh emang fokusnya pemulihan diri Betul sendiri sekali. aja, pemulihan diri sendiri aja. Nah, aku berdoa ya Tuhan, kalau memang ini jalan yang terbaik, Tuhan kasih hikmatnya ke aku. Aku bilang gitu aja. Aku pokoknya jalani semua prosesnya, aku berjanji aku jalanin. Aku nggak akan berhenti. Aku jalanin. Teman-teman Kersel semuanya dukung. Semua Pak Gembala kita juga, Ko Erik tuh semua juga selalu gimana mendampingi kita. Ko Apin Ciani juga selalu dampingin kita, fasil kita. Kayak ya udah, prosesnya dia juga dengan pemulihannya, aku juga dengan pemulihannya, dan itu kita kucing-kucingan sama mamaku. Ya, Kucing-kucingan, sampai dia kan kucing-kucingan. maunya, mama nggak minta kamu cerai, tapi minimal pisah 1 tahun. Waduh, mau bilang gitu. Dia sampai bikin syarat lagi. Mama nggak akan minta kamu cerai, tapi mama minta kamu pisah sama dia minimal 1 tahun, dia bilang. Wah, ada syarat lagi nih, ya kan? Ya udahlah, aku ikutin aja dulu. Ini kan pisah 3 bulan nih, kita sama-sama pemulihan kita masing-masing lah waktu itu ya, tapi belum satu rumah.
Nah, kita nggak fokus pernikahan lah waktu itu. Kita nggak fokus pernikahan. Karena aku berdoa sama Tuhan, aku mau fokus nih lukaku, dan Kiko harus juga sembuh dengan lukanya. Yes. Dia harus sembuh, Hmm. kita juga harus sembuh. Hmm. Nah, tanpa kita sadar, ya aku sembuh, dia sembuh, pernikahan kita sembuh Yes, betul. ternyata. Karena pemulihan Gitu. memang harus dari masing-masing kalau udah gitu. Betul. Apalagi biasanya ya korban ini akan pasti selalu merasa paling hancur dibandingkan pelaku gitu ya. Mungkin pelaku ya ada struggle, tapi mungkin struggle-nya ya nggak seberat si korban gitu. Apalagi kita dengar ceritanya tadi si Sindri ini latar belakang orang tuanya sudah begitu, bahkan mungkin dari kakek dan segala macam. Ya, Jadi mungkin berkali-kali lipat traumanya gitu. Tapi yang saya salut adalah pada saat ini terjadi antara suami dan istri, mereka mau berusaha kembali pada Tuhan, itu kuncinya. Karena kalau diantara salah satu aja dari kalian tidak taruh kaki kita di hadapan Tuhan, pincang pasti nggak jadi. Ya, Dan betul. selalu terjadi. Jadi pasangan muda atau yang pasangan sudah menikah lama pun, kalau hal ini terjadi, memang sebetulnya harus kembali kakinya diseret ke dalam tangan Tuhan. Karena itu susah loh. 1 Yohanes 1 ayat 9 tuh bilang begini, kalau kita mengaku dosa di hadapan Allah, maka Allah tuh setia dan adil, gitu ya. Nah, setia dan adil, adilnya ini yang kita mesti lihat. Enggak serta-merta begitu kalian mau pemulihan itu, terus udah begitu aja Tuhan langsung kirim berkat, hubungannya bagus, Enggak. langsung damai, enggak. Tapi dia sebut dia adalah Allah yang adil karena kita diajarkan untuk berproses, bertanggung jawab atas dosa yang kita lakukan. Pasti kan nggak sebentar kan? Betul. Pasti kalian mengalami guncang-guncing, pemulihan ini susah berat, pasti berantem lagi, ini stres. Mungkin ada kepikiran, wah mendingan gua yang dulu lagi aja kembali ke sana. Ada pasti kepikiran gitu atau yang lain-lain kan? Nah, tapi Allah bilang juga dia setia. Kalau kita mau mengaku dosa, kita taruh kaki kita di hadapan Tuhan, begitu proses ini berjalan, Tuhan setia tuh. Begitu ikut prosesnya, Tuhan lindungin, gadan dan tongkatnya bersama-sama mengalami pemulihan sehingga rencana Tuhan berhasil. Mantap. Betul. Gitu ya. Betul. Lanjut. Ya. Akhirnya kita juga pulihin masing-masing kita gitu kan. Akhirnya coba kita mulai komunikasi lagi. Terus akhirnya kita balik ke rumah ya. Tapi itu pun struggle juga ya, gitu kan. Kita ikut konselor yang dari gereja Konselor tuh dari gereja memang juga. ada observasi dari mereka juga kan, sudah boleh serumah apa belum, karena kan ya api sama api kalau disatukan, kalau orang belum bisa kan meledak. gitu kan ya, kita Betul. memang ikutin bener-bener. Aku kan anaknya karena emang dididik disiplin gitu, apa kata ibaratnya kayak kata dokter, apa resep dokter ya aku ikutin aja gitu kan. Konselor bilangnya ini aku ikutin, sudah boleh serumah, kalau dibilang belum ya belum, kalau dibilang sudah ya sudah gitu. Nah pada akhirnya ketika hati kita sudah dingin, kita serumah lagi, kita coba, tapi adem nggak? Enggak. Pelan-pelan. Berproses itu. Berprosesnya itu sulit banget, kita bilang sulit sekali, karena masih ada trust issue. Ya kita berkomunikasinya juga masih perlahan-perlahan. Dikit-dikit. Nah makanya itu kalau pada tahu kita ngikutin Visi 07 sampai berapa kali? 3 kali kan, Sampai 3 karena kali. saking kita pengen mau belajarnya gitu. 3 batch. 3 batch. Betul. Jadi Kita sampai ngikutin 3 batch. batch 1 udah kelar, tahun Nah depan ikut lagi. kalau yang pertama kan setengah hati tuh, Ya, ngikutinnya bermasalah. setengah hati, bermasalah. Nah yang kedua kita ngikutin tahun depannya, itu kan online. Nah terus yang ketiga ini yang terakhir onsite. Nah kita pengen ngerasain onsite. Nah tapi di luar karena itu ya karena memang kita pengen belajar aja sih gitu. Betul. Nah jadi bagaimana aku diubahkan banget itu ya proses belajar di sini gitu. Keras. Aku tuh orang yang istri yang keras banget, kemauanku tuh harus ya aku bilang gitu. Tapi ternyata kalau kita mau belajar, Tuhan bilang kamu bisa berubah, bisa loh ternyata. Dari foto karakter kamu dulu tuh merah ya kalau sebutannya. Iya makanya. Sekarang udah nggak merah ya sekarang. Sudah jadi istri yang tunduk sekarang nih. Bukan nanduk ya. Dulu nanduk, sekarang tunduk ya. Tunduk betul. Suami juga sekarang menjadi suami belajar yang mengasihi istri. Belajar mengasihi, luar biasa. Waktu itu anak kedua nih kapan? Oh iya. Itu hadiahnya. Itu bonusnya. Ketika kita pemulihan. Dari kita. Itu bonus Begitu dari pemulihan, Tuhan ketika pemulihan. Berarti pas abis pemulihan itu sudah bisa nempel lagi nih ya. Udah. Akhirnya inilah ada anak kedua berhasil gitu ya. Nah bro, mau tanya,
ini kan tadi diceritain nih prosesnya istri kan nih. Nah, lu sendiri gimana prosesnya waktu itu? Apakah ngikutin aja apa kata istri, diusir terus gimana rasanya itu? Oh, Peperangannya apa? peperangannya lebih ke kayak dosa turunan dan juga dosa masa lalu ya. Jadi waktu itu tuh gue lebih ke kayak untuk apa namanya sih, pelepasan atas dosa-dosa masa lalu gitu. Pelepasan atas dosa masa lalu. Iya, Oke. jadi sampai ikut kayak gitu kan dilayani oleh Koaping juga. Jadi ya udah, itu benar-benar ngerasain apa ya, jadi manusia baru lah gitu. Di situ juga aku belajar untuk bisa mengenal istri lagi seperti apa, mengenal Oke. karakternya, mengenal kemauannya tuh juga seperti apa Iya, gitu. iya. Lebih ke diri sendiri juga, lebih ke bertanggung jawab sama keluarga, seperti itu Oke. sih. Nah, lama-kelamaan apa yang nggak pernah didengar oleh telinga, yang nggak pernah dilihat oleh mata gitu, Iya. apa yang nggak timbul dalam hati itu Tuhan sediain. Puji Ap- Tuhan. dari yang anak, dari yang perusahaan, itu aku akhirnya punya bisnis sendiri gitu. Akhirnya Bareng, punya bisnis bisnis. bareng. Iya. Berarti pas udah ketahuan selingkuh itu putus dari kantor, langsung resign atau gimana? Aku minta Langsung resign saat itu juga. Minta resign, Aku langsung yang resign. minta. Iya. At Iya. that day atau besokannya At atau the day. That day. Saat itu juga, betul. alasannya baru ke bos, saya mundur diri Oh, bosnya dulu. aku Langsung hadirkan. hadirkan bosnya. Aku Bosnya gapin dihadirkan? semuanya. Iya. Iya. Aku hadirkan. Kejam juga loh dia. Kejam. Kejam loh. Aku setting pokoknya. Gitu ya. Tapi nggak kejam juga sih, maksudnya sama Nggak, aku perempuan. nggak marah-marah Nggak kok. Aku marah-marah. Marah. Oh, santai cuman aja strict ngobrolnya. aja Iya, gitu ya, strict heeh. aja dia. Pokoknya harus selesai dan Iya. semua bukti harus ada gitu. Iya. Oke. Karena aku pengen tahu juga dianya memang Mau nggak? hatinya kesana nggak Betul, gitu itu yang kan. dari Iya, tadi. iya. Jadi aku juga tahu nih, aku memperjuangkan ini seorang diri atau Worth it berdua. nggak? Heeh, Iya. bener ya. Kayak tadi kalau pincang Nggak bisa. sulit kan kita memperjuangkannya. Betul, Iya. betul. Akhirnya Tuhan pulihkan gitu loh, pelan-pelan kayak Tuhan kasih ide-ide gitu kan. Aku Iya. dikasih buat perusahaan dari Iya. yang dulu masih karyawan. Nggak pernah kepikiran sih aku bikin perusahaan sendiri Iya. sih, punya karyawan gitu kan. Iya, iya. Walaupun masih awal ini, tapi setidaknya aku struggle lah menjadi Iya. pebisnis gitu loh, dan mulai growth ya pelan-pelan ya. Ini bisnisnya jalan sendiri apa berdua? Berdua. 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 Jadi dulu tuh setelah kejadian itu kan dia berhenti kerja. Iya. Ya pemulihan dia ngelamar kerja kok nggak Nggak ada yang diterima. nemu, Iya. nggak Tuhan ada nggak yang mau di diterima. sana nih. Nggak mau di sana, Kalau betul. nanti Aku ketemu juga lagi, bertanya-tanya kan. digondol lagi. Iya ya betul. Kok dia susah banget ya cari kerja. Ya. Ada pernah dapet cuman sebulan selesai. Oke. Ada ngelamar sampai user nggak cocok, nggak diterima juga. Susah sekali. Ternyata ada alur-alur yang kita tarik. Oh ternyata Tuhan maunya kita bareng, Iya. bisnis bareng. Iya, iya. Akhirnya udah sekarang bisnis bareng. Jadi kemana-mana berdua, Kemana-mana sekarang berdua. dijagain bareng lah, Iya, saling menjaga. memagar ya. Betul. Gimana rasanya komunikasi pada saat waktu lagi hancur sampai dengan hari ini? Komunikasi apa yang menurut kalian tuh dulu kita nggak bisa loh ngomong soal ini, tapi sekarang bisa, ada nggak tuh? Ada banget. Kita tuh belajar dari TC07 ya untuk hal itu ya. Jadi kayak misalkan lagi ada permasalahan yang butuh apa ya, butuh pikiran, butuh emosi, itu kita tahu timingnya kapan. Timingnya Timingnya kapan? Di mana kapan, tempatnya? di mana tempatnya Oh, juga keren. gitu. Jadi Ya, kita udah tahu juga, oh dia ini lagi nggak bisa untuk ngomong serius, jadi Iya. ya nanti dulu gitu. Iya, iya. Lebih belajar itu. Sama- Seni komunikasi. Betul. Oke, keren. Sama pentingnya pacaran setelah menikah. Itu yang ya, baru kita itu juga. sadari waktu Pacaran itu. setelah menikah. Iya. Ya, menurut kalian penting? Penting. Berapa Karena lama? Waktu itu kan kita berpikir setelah menikah udah punya anak ya. Aku fokusnya sama anak, dia fokusnya sama kerja. Kerjaan. Kita nggak punya waktu buat berdua gitu Betul. loh. Ya, Nah, jadi dari situ kita belajar, oh memang kita harus punya waktu berdua nih. Yes. Even cuman makan bakso Iya. misalnya, cuma nonton. Iya. Iya, iya. Nah itu tuh kita sediakan. Di situ kita pakai momennya untuk kita cerita Iya. ada apa. Dimana gitu dulu tuh kan. nggak ada tuh waktu Nggak kayak gitu, ada. nggak ada untuk Nggak kita ada. sediain waktu untuk berdua, nggak ada. Jadi kita Nggak belajar untuk dating with purpose saat Iya. ini. Pelajaran TC07 tuh. Iya, Iya. betul. Jadi tetap Bener. sesibuk-sibuknya tetap harus ada waktu berdua. Betul. Either itu cuman kayak pillow talk Yes. atau harus pergi gitu ya, pergi nonton kah atau pergi makan gitu ya. Betul, Harus betul. ada supaya menjaga nih komunikasi gitu ya. betul. Keren banget, puji Tuhan. Jadi sekarang apa yang kalian rasakan di pernikahan ini sekarang? Apa?
Banyak sih, maksudnya dari komunikasi kita mulai belajar untuk bisa saling menghargai, terus Hmm. juga saling mengisi Hmm. gitu apa yang diinginkan sama pasangan kita Hmm. gitu. Banyak sih hal-hal yang diubahkan, Banyak yang diubahkan. banyak yang diubahkan setelah kita pulih gitu. Gitu ya. Iya, Oke. Tapi tetap dong nggak jauh dari masalah, tetap ada masalah. Tetep, Cuman cara tetep. menyelesaikannya udah Nah, nggak kayak dulu Heeh, gitu betul. cara ya. meresponinya aja udah berubah betul. nih, Udah jauh berubah banget, Ya. gitu jauh ya. Yang banget. tadi dibilang Mm-mm. sekarang istri udah nggak merah lagi. Dulu merah tuh, sekarang sudah mulai Hijau, hijau ya. orang Hijau. hijau Udah ya, mulai. orang kuning. Meskipun kadang-kadang di hati nih, enggak deh ini kayaknya nggak bener nih suami gua nih gitu. Tapi coba untuk percaya gitu ya, Iya, sudah mulai ya. benar. Ya. Suami juga sekarang mau lebih banyak meluangkan waktu mencoba mengerti apa sih maunya istri gitu Iya, ya. betul. Jadi pernikahannya menjadi baik ya. Iya. Oke, Bro Keiko, Sis Indri. Ini salah satu contoh pernikahan ya kalau dibilang masih anak muda lah gitu ya, Iya. masih Balita, umur-umur balita ya. 40-an tahun gitu ya. Ini Iya. contoh pernikahan hari ini kita dapat dengan latar belakang yang buruk, terus ternyata pernikahan juga ada affair Ya. dan yang lain-lainnya. Tapi mereka berdua sama-sama mengerti bahwasannya pernikahan itu satu kali seumur hidup Ya. dan betul-betul mereka harus bawa ke dalam tangan Tuhan supaya berhasil. Kalau kita lihat tadi ada usaha-usaha dari mereka masing-masing, di mana dari sisi Indri mereka seret dirinya untuk ke komunitas, mau dengerin sama mentor, dijaga sama komunitas, disupport. Even pada saat itu berjalan, ada tetap peperangan iblis yang mencoba untuk narik ya. Tadi si Indri bilang gak kuat rasanya nih, udah 3 bulan berjalan di isi 07 tapi gak kuat. Tapi sejauh dimana kita tempatkan kita di dalam komunitas yang baik, doa-doa itu menyertai. Yes, Jadi betul. pentingnya pada saat kita ada berperangan di dalam rumah tangga, jangan merasa kita hebat sendiri. Kita harus minta teman-teman lingkungan kita yang support doa, support komunikasi dan lain-lain sehingga kita terjaga dengan baik gitu ya. Yes, Dari Bro Keiko itu juga tadi lihat dia gimana sih caranya mencoba mengerti istri kembali. Dia coba sampai diturutin semuanya. Enggak disuruh berhenti dari kantor dia berhenti gitu ya. Kadang kalau kita mikir kayaknya nggak bisa makan besok kalau kita Iya. udah ada masalah keluarga begini, terus saya harus berhenti dari kerjaan, gimana Betul. makannya akan bikin tambah masalah lagi. Betul. Tapi apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, Yes. telinga, Betul. semua disediakan oleh Allah pada saat kita taruh diri kita benar-benar untuk Tuhan. Pernikahan ini sebabnya pernikahan yang sudah diberkati oleh Tuhan. Jadi dilipat gandakan sekarang ternyata punya usaha. Tuhan Yes. mau rencana Tuhan yang berhasil. Rencana Tuhan, Lamar benar. sana, lamar sini nggak berhasil. Nggak berhasil, Iya. betul. Tapi ternyata Tuhan mau ada sesuatu yang beda, bikin usaha sendiri. Sekarang sama-sama komunikasinya lebih bagus. Dikasih anak kedua lagi. Jadi guys, kalau kita Bonusnya lihat banyak. ya, Betul. semua episode dari episode 1 sampai hari ini alurnya semua sama. Kena masalah, lihat mukjizat Tuhan ada. Kena masalah, kita mau serahkan diri sama Tuhan, lewati prosesnya, dapat mukjizat Tuhan, hidupnya terberkati. Dari 5 ini, kalau kita lakukan satu-satu, hasilnya semuanya dilipat gandakan. Semuanya berhasil. Bukan hanya secara finansial, tapi hubungan juga semakin lebih baik. Dengan begitu pun kita akan menurunkan anak-anak yang ilahi pada akhirnya. Karena melihat sosok ayah dan ibunya takut akan Tuhan. Jadi buat kalian yang dengar, kalau lagi merasakan pernikahan hancur luar biasa, mau finansial, mau hubungan komunikasi, dengarkan ini baik-baik, bawa diri ya, terutama kelas TC 07. Kalian datang, memang di kelas TC 07 saya pernah lihat, bahkan saya sendiri pun waktu pertama kali TC 07 itu justru pas pada duduk di bangku itu kita dengerin pengajarannya, Iya. nggak masuk di otak karena kesel gitu Iya. sama pasangan Panas gitu. duduk Iya, betul. sampingnya kan. Panas duduk kan. Betul. Panas. Tapi sejauh hati kita ini, kita nggak tahu lagi karena begini, kalau kita lepaskan diri kita dari Tuhan, Ya. bukan makin baik, 100%, hancur. Iya, iya. Mungkin ada orang yang berpikir ya, enggak lah, gue kayaknya di sana kemarin lebih senang lah begini segala macam, pasti akan berhasil gitu. Yang satu juga mikir gitu. Memang ada yang mungkin pertama-tamanya berhasil, tapi hancur bukan hanya sekedar hubungan, tapi anak nih juga Iya, hancur gitu. Betul. Turunan Begitu. kita. Betul. Makanya kita paksakan diri. Percayalah,
paksain aja lah sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Bahkan tadi Bro Keiko dan Sis Indri bilang 3 kali ikut kita kelas ya, maksain diri, ikut gitu ya. bener. Betul. Dipulihkan, percaya Yes. 100%. Jadi kalau sekarang lagi lihat suami atau lagi lihat istri, benci banget. Coba lihat Betul. kasihnya Tuhan Ya, gitu ya. betul. Sometimes memang kita ngomong gini gampang ya, Ya. Bener. tapi pada saat kita menjalaninya sulit. Ya. Cuman pada saat kita coba dengan keras, karena begini, saya punya prinsip, memang auman iblis itu lebih keras gitu dibandingkan suaranya Tuhan, Ya. gitu ya. Betul. Lebih susah kita dengar suara Tuhan dibandingkan auman iblis. Lebih gampang auman iblis gitu ya. Ya. Lihat istri kayaknya kesel banget ini segalanya ini gitu. Ya. Di sini dengar, cobalah lihat yang baik-baiknya tuh. Kemarin dia bikinin kamu Iya. teh, bikinin kue kesukaan Ya, kamu gitu ya. Itu bisa. Cuman kalau kita mau bawa diri kita ke yang hal yang lebih baik, otomatis ini akan ngejauh kok. Betul. Gitu ya. Luar Setuju. biasa ya. Betul. Keren banget Bro Keiko, Sis Indri. Boleh nggak minta pesan terakhir untuk rumah tangga anak-anak muda lah ya, Oke. gitu ya. Iya, Atau iya. yang mau menikah lah gitu. Boleh silakan dari Oke. Bro Keiko dulu. Kalau dari aku sih paling namanya pernikahan tuh kan lifetime journey gitu ya. Jadi kita tuh belajar untuk bisa saling mengasihi pasangan kita seperti mengasihi diri kita sendiri gitu kan. Terus juga yang kedua ego kita belajar untuk bisa saling menurunkan ego. Karena kalau misalkan kita mungkin bisa menang dalam ego kita, bisa menang dalam perdebatan gitu, itu tandanya kita tetap kalah gitu. Karena apa? Itu dua-duanya itu tetap harus bisa jalan bareng. Namanya dua kan udah jadi satu. Itu nggak bisa tuh kalau misalkan yang satu egonya lebih tinggi sama yang satu egonya lebih rendah, itu tetap kalah gitu. Jadi tetap harus sejajar. Itu sih kunci pernikahan. Ego. Wah, Yes. dari Betul. Bro Keiko ini ego. Harus kesampingkan egonya Ya, gitu ya. betul. Kayak mungkin zaman dulu kalau misalnya lagi di mobil sama-sama gitu, terus tiba-tiba jatuhin sesuatu. Kalau Ya. dulu kan pacaran kan, udah nggak apa-apa saya tenang aja, aman-aman gitu ya. Kalau sekarang kan begitu dijatuhin sesuatu langsung mau marah gitu Iya, kan. betul. Singkirkan ego gitu, Ya. nggak apa-apa gitu. Oke, dari Bro Keiko, ego. Sis Indri, Ya buat teman-teman, jangan takut menikah. jangan takut. Iya. Ya. Karena menikah tuh seru kok sebenarnya, seru. Dan menikah itu adalah lembaga yang memang patut kita nikmatin loh sebenarnya. Kalau kita mau serius belajar dalam pernikahan itu seperti apa, ternyata pernikahan tuh sukacitanya joyful banget untuk kita nikmatin. Dan ya sebagai istri, jangan lupa seperti yang diperkatakan Tuhan, kita ini kan penolong ya. Nah, ketika suami kita dan istri dan suami itu kan sejajar ya, bukan istri di belakang Ya. atau suami di depan, tapi kita tuh sejajar. Dan istri itu harus siap menjadi penolong bagi suami. Seperti kisah kita tadi, walaupun suamiku melakukan affair, tapi kalau bukan aku, siapa lagi yang menolong dia, ya kan? Karena keluarganya saja sudah mengasingkan dia, Ya. tapi di situ tuntunan Roh Kudus memanggil aku untuk, Indri, tolong suamimu gitu. Dan itu yang aku dengarkan, kata-kata Roh Kudus itu yang aku dengarkan gitu, dan itu aku lakukan gitu sampai sekarang gitu. Nah, karakterku yang tadinya keras, tidak tahu berbahasa, berkomunikasi, akhirnya tahu dalam menanggapi apapun, berbicara sama suami itu sangat penting sekali ya ternyata, hingga hubungan kita tuh jadi hangat. Dan poin penting juga di dalam pernikahan kita yang banyak paling berperan itu adalah tadi itu ya, berkomunitas. Betul. Seandainya kami pikir tadi kami dalam posisi tidak berkomunitas, mungkin jalan cerita hidup kami tuh nggak kayak gini. Ya. Jadi mungkin kami mau berterima kasih juga sama komunitas kami ya, Ya. yang ada di Dewasa Muda, Ko Eri, Kak Mel, teman-teman yang di Inside Out yang waktu itu, Ko Riki, Cideliana, waktu itu yang benar-benar sudah menolong kami yang dengan begitu keras sampai aku bilang enggak, aku mau cerai. Tapi ternyata teman-temanku itu yang dengan begitu kerasnya, enggak, rumah tangga kamu pasti bisa pulih. Nah, sementara keluargaku bilang kamu cerai, tapi komunitasku bilang enggak, rumah tangga kamu pasti bisa pulih. Nah, akhirnya tadinya aku berpikir kalau misalnya aku nggak berada di komunitas, mungkin kami udah berpisah kali ya. Mungkin kami udah masing-masing, dan aku nggak punya support system yang seperti itu gitu loh. Dan aku nggak punya keyakinan yang sengoyo itu loh, kalau memang pernikahan ini bisa pulih gitu loh. Karena aku selama ini punya
punya pandangan yang berbeda mengenai pernikahan. Pernikahan itu gagal, buah itu jatuh nggak jauh dari pohonnya. Seperti orang tuaku, mungkin nasibku akan sama gitu. Tapi keluargaku yang di gereja mengatakan bahwa enggak, buah itu manis kalau memang pupuknya benar. Gitu. Jadi jangan takut menikah, kenal Tuhan, jangan berhenti belajar karena pernikahan itu seumur hidup. Belajar, gereja kita menyediakan TC 07, belajar, kita punya mentor, banyak teman-teman yang juga yang sudah menikah, saling belajar. Ya pernikahan itu seperti tadi kata suami, egonya diturunkan juga masing-masing. Yes. Belajar terus, jangan takut nikah, jadi penolong yang baik, punya support system ya, Betul. komunitas itu tadi. Luar biasa ya. Makasih banyak Bro Keko sama Sisi Indri. Semoga pernikahan kalian bisa terus semakin maju. Saya yakin dan percaya habis ini juga ada banyak peperangan yang lain-lainnya yang lebih besar lagi. Tapi saya yakin dan percaya kalau kalian terus dalam tuntunan Tuhan, pasti nanti ada kesaksian-kesaksian lagi yang luar biasa ya. Amin. Siap. Kalau gitu, kalau nanti ada teman-teman, biasanya nih dari podcast kemarin ada teman-teman tiba-tiba message gitu segala macam ya, mereka mau counseling atau apa-apa, minta tolong untuk Bro Keiko atau Sis Indri melayani mereka, boleh? Kami terbuka. Boleh sekali. Boleh. Oke guys, terima kasih ya sekali lagi. Thank you juga. Guys, sampai situ Open Door hari ini juga fantastis sekali ya. Luar biasa kita lihat dari perjuangan mereka. Buat kalian yang mau berikan kesaksian atau yang hidupnya sudah pernah mengalami hal-hal yang mustahil dan setelah itu dipulihkan, silakan datang kirim email, nomor telepon ke sini, kontak, kita ngobrol, nanti kita kasih kesaksian biar semakin banyak orang-orang dipulihkan. Segitu aja, terima kasih untuk hari ini. Saya Efraim, GBWTC Open the Door.